bukan karena rumah kita dekat dengan masjid, bukan karena kita ngaji sejak kecil sampai saat ini sehingga kita paham sholat subuh itu lebih utama secara berjamaah sehingga kita hadir di masjid ini. Kita bisa berzikir, berdoa bukan karena kita mampu, tetapi semua ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun gelar kita ulama, tetap bisa lupa akan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita akan lupa beribadah, berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas hal ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengucapkan puji dan syukur hanya kepada-Nya, karena Dialah yang telah memberikan kebaikan ini kepada kita. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan nikmat saat ini. Allah akan tambahkan nikmat ibadah lainnya pada aturan-aturan Allah yang lain. Amin ya Rabbal Amin. Ba'da tahmid, kita juga bersolawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban harta, diri, waktunya. Hari-hari yang disampaikan adalah ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakan bahwa tidak ada Tuhan yang kalian sembah kecuali Allah. Tuflihun, kalian pasti akan jaya. Kalian akan sukses. Wafat husnul khatimah, dikubur dapat nikmat kubur, dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisab dengan hisaban yang ringan, diberi catatan amal dengan tangan kanan, dan akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dirisaukan oleh Rasul SAW. Bukan hanya beliau, juga keluarga agung beliau yang selalu memotivasi, mendorong, mengabdi, memberi penyemangat pada Rasulullah di saat menghadapi ujian dengan dakwah, mengajak manusia banyak tantangan. Keluarga-keluarga ini memberikan dorongan, memberikan masukan-masukan yang luar biasa, sehingga hadirin dan rahmat oleh Allah, ketika kita bersolawat pada Nabi kita, sampaikan solawat juga kepada keluarganya, dan juga jangan lupa kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang menemani beliau dalam suka dan duka, menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai pada tabi'in, tabi'ut atba'ut tabi'in, sampai pada kita semua insyaallah istiqomah di atas sunnahnya. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran kata Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja, tidak lama. Pesan ayat ini kata Allah, kalau kita hidup saat ini punya sehat, usahakan kesehatan ini untuk Allah, Rasulnya, sehingga kita mati kita menjadi orang yang nampaknya sakit, tapi di mata Allah kita adalah orang yang benar-benar sehat. Kalau saat ini kita yang diberi oleh Allah waktu yang lapang, gunakan kelapangan waktu ini untuk Allah dan Rasulnya, untuk siarkan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, siarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka kita wafat dalam keadaan orang yang nampaknya sempit waktunya, tapi kita adalah orang-orang yang memiliki keluasan kelapangan waktu. Ayat ini, kalau kita hidup punya harta, mobil kita 2, 3, pastikan kita mati ini mobil bawa sampai ke surga. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan fakir. Nauzubillah. Kalau hari ini kita punya uang yang pastikan uang ini dipakai, dibawa sampai ke surga. Jangan sampai di dunia kita kaya, tapi kita mati wafat dalam keadaan fakir. Nauzubillah, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ini ada yang ujiannya besar, tidak menemukan jalan keluarnya dengan dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau hari ini betul-betul doa-doa kita belum dikabul oleh Allah, padahal Allah sudah mengabulkan doa-doa kita, urusan-urusan kita tidak selesai, ya. Ketika kita wafat selesai masalah. Tapi hari ini kita hidup, kita iman, yakin pada Allah, kita beramal soleh, maka ini akan Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan ini kelak di kampung kita, kampung akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ini hanyalah sekedar para wisatawan yang sedang berwisata di alam dunia. Kita bukanlah penduduk dunia. Nabi Adam alaihissalam sebelum Allah turunkan ke dunia, ia tinggalnya di surga. Nabi Adam bukanlah penduduk dunia, tapi Nabi Adam itu penduduk surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita siapa yang Nabi Adam? Anak cucunya. Kalau Nabi Adam itu adalah penduduk akhirat, penduduk surga, berarti saya, seluruh umat manusia yang ada di alam dunia ini sama penduduk akhirat. Lalu ngapain di dunia ini? Hanya sekedar berwisata saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lebih jelas lagi, kita hidup di alam dunia ini seperti kita mampir di sebuah rest area, sekedar hanya mampir, sekedar mampir saja, maka berangkat lagi. Sekedar ke toilet, setelah beres berangkat lagi. Meskipun sehebat apapun itu toilet, sehebat apapun itu tempat makan, sehebat apapun itu tempat istirahat, tetap akan kita tinggalkan, karena hanya sekedar mampir. Rest area itu dunia. Sedangkan yang akan kita tuju itulah kampung abadan, yaitu kampung akhirat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selamat di kampung akhirat sana adalah bukan yang lain kecuali amalan agama. Amalan agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan orang-orang yang telah sukses, telah selamat, bahkan mendapat ridhonya Allah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan bukan hanya mereka, kita ini belajar meniru kehidupan mereka, amalan mereka, kerja mereka, pikir mereka, insya Allah kita pun sama akan mendapat ridhonya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat sehingga mereka ini mulia, diridhoi oleh Allah, padahal latar belakang mereka adalah orang-orang yang jauh daripada kebaikan. Tapi dengan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah, mereka mengamalkan agama ini sehingga mereka menjadi mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan para sahabat yang pertama adalah mereka yakin bahwa tidak ada yang mereka sembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan sahabat sekalian yang Allah muliakan. Kalau hidup kita ini punya iman sebesar diri taruh saja, tidak murtad daripada agama ini, kita wafat dihisab ternyata kebaikan kita kurang, kemaksiatan kita lebih banyak, satu saat nanti akan Allah selamatkan. Allah selamatkan dan Allah beri surga yang mana luasnya 10 kali dunia. Ini orang yang maksiat, di mana orang yang selalu istiqomah, imannya benar, amalnya benar, terus merisaukan orang lain juga, imannya benar, amalnya benar, seperti apa saudara? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara iman ini luar biasa. Ada orang pintar Pak, pulang dari Amerika, dia datang, dia beritahu pada orang tuanya, Pak, tolong carikan seorang ulama, sebab saya punya pertanyaan yang mana ketika saya sekolah di Amerika, saya menanyakan hal ini, dosen-dosen saya, guru-guru besar saya
tidak sanggup menjawabnya. Maka ayah dan ibunya mencari seorang ulama, namanya ulama kampung Pak, datang pakai sandal jepit. Si anaknya ini kan sekolah di Amerika, sekolah jas, dosen-dosennya, guru besarnya, sepatunya necis Pak, bajunya mengkilap, bajunya rapi. Sehingga si orang pintar ini, si dokter hebat ini melihat si kiai kampung ini, bajunya lusuh. Setengah percaya, setengah tidak percaya. Dapatkah si kiai ini jawab pertanyaan saya? Saat sang kiai datang mendekat padanya, lalu dia mengajukan pertanyaan, wahai kiai, siapa engkau? Kiai menjawab, saya hamba Allah. Dapatkah engkau menjawab 3 pertanyaan saya? Ini pertanyaan 5 tadi. Insya Allah saya akan menjawab dengan izin Allah. Lalu si orang pintar ini bertanya, apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu ada? Yang kedua, apakah takdir itu ada? Yang ketiga, neraka dibuat daripada api, syaitan dibuat daripada api. Berarti setan enak, tidak merasakan panasnya api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Kiai ini tidak buka kitab, mengangkat tangannya dan menampar kepada pipi seorang pintar ini. Seorang pintar berkata, Kiai, apakah dengan 3 pertanyaan ini engkau menampar saya? Pak Kiai bilang, bukan, tidak. 1 tamparan ini menjawab 3 pertanyaan kamu. Yang pertama, ketika saya menampar kamu, apa yang kamu rasakan? Sakit, Pak Kiai. Dapatkah kamu menunjukkan bagaimana bentuknya sakit itu? Seorang pintar itu diam, Pak, gak bisa jawab apa-apa. Kata Kiai, itulah yang kau tanya, apakah Allah itu ada? Secara penglihatan kita tidak nampak, tapi kita bisa mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah. Paling tidak ada 2, yaitu ayat kauniyah berupa alam semesta dan diri kita yang ada di sini. Ciptaan Allah yang besar-besar yang ada di langit sana dan juga yang ada di dalam alam dunia ini, bahkan yang terkecil, neutron, elektron, proton, paling terkecil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah. Semua yang tidak ada, Allah yang mengadakan. Kemudian yang kedua, Al-Quran. Mulai dari sejak turunnya sampai hari ini tidak ada yang dapat membuatnya, menirunya. Jangankan 1 surat, 1 ayat pun tak dapat, tak sanggup dibuat oleh siapapun. Meskipun jago bahasa Arab, orang Arab asli. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Bukti bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah, bukan kalam manusia, bukan buatan manusia, bukan ciptaan manusia. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, ketika saya menampar Anda, apakah tadi malam kau mimpi? Oh, pagi ini saya menamparmu. Wah, Pak Kiai, saya tidak membayangkan bahwa Pak Kiai akan menampar saya. Kata Kiai, itulah takdir. Itulah takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadri. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Takdir itu ada. Kita hadir di sini, di masjid ini, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi kita sudah ditulis sejak sebelum kita 50.000 tahun yang lalu. Umat taslim akan berceramah di depan. Hadirin sekalian, jamaah dari Kerawang hadir di sini bukan karena hendaknya. 50.000 tahun lalu sudah tetapkan bahwa hari ini, jam ini kalian harus hadir di Pasiwangi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah iman. Kemudian yang ketiga, ketika saya menampar kamu, apa yang kamu rasakan? Sakit di tangan saya. Terbuat dari apa? Kulit. Pipi kamu sama, terbuat dari kulit. 2 unsur yang sama, ketika dia kena, rasanya sakit sama. Neraka terbuat daripada api, syaitan terbuat dari
gosok sakit. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, datang orang-orang ateis, orang-orang anti Tuhan, orang-orang tidak menyembah Tuhan, menyembah Allah, bertanya padanya, Tuhan, apakah Allah itu ada? Imam Ahmad bin Hanbal tidak langsung menjawab, kalian pulang dulu ke rumah kalian masing-masing. 3 hari kemudian datang, saya akan kasih jawabannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka pulang, setelah 3 hari tiba mereka di hadapan sang guru, sang imam. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menatap mereka dan berkata, tuan-tuan, saya baru saja memikirkan ada sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan. Kebayang, kalau tidak ada nakodanya, tidak ada yang menyupirinya, kebayang itu laut kapal tidak akan sampai ke tujuan, bahkan bisa terhempas gelombang, pecah kapal itu, rusak kapal itu, nakodanya, seluruh awak kapalnya, barang-barang akan hancur semuanya kalau tidak ada yang menyupirinya atau yang membawanya atau yang menakodainya. Begitu juga sama saya melihat alam semesta ini yang luar biasa pertama kali, kalau tidak ada yang menakodainya, tidak ada yang mengurusnya, hancur semuanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya betul bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Insya Allah selamat. Selamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atas hal ini nikmat yang paling luar biasa dalam hidup ini adalah apa? Nikmat agama. Hadirin. Atas hal itu Allah kirim nabi-nabinya, kirim rasul-rasulnya mendakwakan agama. Sehingga siapa amalan agama meskipun dia tidak sekolah, istiqomah di atas amalan agamanya, maka ini orang akan sukses. Ini akan bahagia. Dia akan meraih surga di Allah Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agama ini ada yang lebih dahsyat lagi. Orang yang sudah amal agama, menyampaikan agama, ini orang lebih dahsyat lagi. Ini orang lebih hebat lagi. Ini orang soalnya berbeda dengan yang hanya sekedar mengamalkan agama. Karena bukan dia memikir dirinya, tapi juga memikir keluarganya, memikir tetangganya, memikir kampung sendiri, memikir kampung orang lain. Bagaimana wujud iman, amal soleh, wujud agama. Bagaimana dia memikir satu negerinya, dia juga memikir negeri-negeri orang lain. Maka dia akan lebih mulia. Sebab hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini bukan diciptakan hanya sekedar sebagai ahli ibadah saja, tapi kita ini punya tugas dan tanggung jawab untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kampung tetangga kita, negeri kita, dan negeri-negeri yang lainnya. Sebab kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Syaratnya 2. Keluar jumpa manusia, silaturahim, tebarkan kehebatan-kehebatan Allah, ajarkan hebatnya sunnah-sunnah Nabi. Kampung-kampung, lorong-lorong, dusun-dusun, desa-desa, negeri-negeri, baru kamu akan menjadi umat yang terbaik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika kita sudah keluar dari rumah kita, kampung kita, mengajarkan kebaikan, semua makhluk-makhluk yang ada di alam juga mendoakan kita. Tempat-tempat yang kita lalui untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini Pak, bersedia semua untuk memperbanyak saksi insya Allah. Insya Allah. Memperbanyak saksi. Setiap putaran roda kita akan menjadi saksi di hadapan Allah pada saat ketika dunia kita gunakan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya di rawat ini Pak, ada seorang ulama, tenang orang ini, tengah malam Pak, hendak tahajud. Dia tepuk bahu saya Pak di Islamabad, Pakistan. Dia tepuk, dia bilang begini, dia sampai bilang Pak, iman itu di sini. Iman itu di sini.
dalam dirimu yakin, ikhlas, tawajuh, percaya akan kehebatan Allah, akan jadi Allah. Sedangkan Muhammad Rasulullah itu adalah ditujukan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian dia sampaikan, ingat, Allahu Rabbun Nas, Allah itu Tuhan manusia. Al-Quran huda linnas, petunjuk untuk semua manusia. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sebagai apa? Ukhrijat linnas. Quran adalah huda linnas, Nabi kita adalah kafatan linnas, untuk semua umat manusia. Dan kita sebagai umat yang adalah apa? Ukhrijat linnas, dilahirkan, dikeluarkan untuk semua manusia. Lihat yang dimuliakan oleh Allah. Luar biasa bahasa ini, sehingga saya gerak. Luar biasa ini nasihat. Dia bahasa Indonesia-nya tidak terlalu mahir, terbata-bata. Ada sedikit dia campur dengan bahasa Arab. Ada para salin hadirin dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Amin. Alhamdulillah. Rombongan ini telah dikirim. Saya baru pulang 40 hari di sebuah pulau di tengah lautan, Pak, yang mana mereka tidak memiliki air tawar, ada penuh, dan yang menghidupkan amalan agama di sana asbab dakwah dari jemaah Bandung. Kampung ini tadi airnya asin. Asbab manusia yang ada di pulau ini, orang-orang yang ada di pulau ini, sholat berjamaah seperti sholat Jumat. Kita tidak lihat ada perempuan-perempuan yang berkeliaran, sehingga kita mengira ini kampung semuanya laki-laki. Ternyata Pak, asbab hidup amalan agama, mereka paham yang ada itu adalah bapak-bapak yang berkeliaran, ibu-ibunya di rumah, amalan buat amalan agama. Sehingga di pulau namanya Pulau Baruan, di Polres Taransari, Sika, Kabupaten Sika, NTT, Pak. Masya Allah, Pak, ini air yang asin berubah menjadi tawar. Orang hanya baru turun beberapa saat ke laut, pulang sudah membawa ikan, Pak. Satu malam itu anak kecil bisa 500.000 pendapatannya. Satu malam, Pak. Sekali mancing tuna itu ada yang bisa sampai 20-30 juta. Padahal dulu mereka bilang kami tidak dapat rezeki semacam ini. Asbab menghidupkan amalan agama, masjidnya makmur. Subhanallah, berkah Allah berikan. Baru teringat lagi, Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Kalau penduduk negeri-negeri ini iman dan takwa pada Allah, apa yang menjadikan? La fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Lihat, baru turun sebentar saja, Pak, mendapat ikan yang sangat banyak. Kalau di kampung kita ini amanu wa taqwa penduduknya, baru sebentar saja ke ladangnya, ke sawahnya, ke tokonya, akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah-limpah, akan mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah. Kalau sudah amanu wa taqwa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gimana orang bisa iman dan takwa? Kalau ada orang yang mengajarkan, mengajak, menuntun. Maka ketika saya baca dalam tafsir Al-Azhar ditulis oleh Profesor Nur Hamka bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ini beliau mengatakan harus ada di antara kalian ini ada orang yang datang menunjukkan kebaikan, menunjukkan iman pada Allah, amal soleh. Yang kedua, menasihati dan mengajarkan, maka akan wujud, akan wujud agama. Sampai apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak manusia pada kebaikan, ajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran. Kamu akan sukses, bahagia, persatuan akan wujud, keberkahan akan turunkan, anak-anak akan soleh, iman akan meningkat. Maka orang-orang hidup dalam suasana agama. Yang datang apa nanti? Keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atas alhamdulillah satu jamaah besar dari Kerawang ini, kampung kita, desa kita ini dapat rahmat. Amin ya Allah.
datang pengusaha, datang taruh-taruhnya juga ikut ambil bagian. Luar biasa ini, luar biasa. Kalau disengaja, masya Allah, kita ini punya kesibukan yang luar biasa. Tetapi karena dengan rahmat yang Allah mengingat bahwa tugas kita ini bukan hanya soleh sendiri, kesolehan ini harus ditularkan. Alhamdulillah, meluangkan waktu, mengorbankan diri, harta, mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Amin ya rabbal alamin. Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan mati hari ini. Kita ini akan mati. Semua orang percaya akan kematian. Tapi kalau saya tanya, siapa mati sekarang? Ini Pak, ada yang jangan dulu sekarang. Jangan dulu Pak, jangan dulu mati sekarang. Ketika saya menyebut kata mati, apa yang kita bayangkan Pak? Dosa satu persatu akan muncul. Kenapa kita takut akan mati? Sebab kita melihat tempat kembali kita bukan tempat yang nikmat, tapi tempat yang menyulitkan. Tempat yang menyulitkan, tempat yang tidak membuat kita nyaman. Ini hadirin dimuliakan oleh Allah. Sehingga orang yang merusak masa depannya, maka dia akan takut mendatangi masa depannya. Tapi ketika kita hidup, kita iman yang benar, amal soleh yang benar, maka dia sadar insya Allah siap. Karena mati itulah yang dirindukan. Karena akan bertemu dengan kasih kita Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat ketika kedatangan malaikat pencabut nyawa, saat ketika dia mengucapkan salam, Nabi Ibrahim tahu ini yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Lalu dia mengatakan, wahai Israel, apakah hendak engkau mencabut nyawaku? Kata malaikat Israel, ya, saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruhmu. Sebentar dulu, pernahkah engkau melihat ada seorang kekasih yang rela mencabut nyawa kekasihnya atau menghabisi nyawa kekasih? Malaikat Israel terdiam, benar juga. Akhirnya kembali kepada Allah. Allah sudah tahu, tapi Allah ingin nanya, sudahkah kau menjalani tugasmu mencabut nyawa Ibrahim? Maka dia mengatakan, ketika saya hendak mencabut nyawanya, dia mengatakan, pernahkah engkau melihat seorang kekasih yang akan mencabut nyawa kekasihnya? Sebab Ibrahim alaihissalam berarti apa? Khalilullah, kekasih Allah. Hadirin, kata Allah, Israel sampaikan kepada Ibrahim bahwa pernahkah dia melihat ada seorang kekasih yang ingin bertemu dengan kekasihnya, berjumpa dengan yang dicintainya, lalu yang dicintai mengatakan, oh entar dulu, nanti aja. Pernah atau pengalaman hadirin sekalian, ketika ingin bertemu dengan yang dicintai, bahkan kita nggak bohong Pak, ingin bertemu dengan yang kita cintai, yang kita kasih. Bahkan orang tua pun bisa kita bohongin, guru pun bisa kita bohongin, hanya gara-gara ingin bertemu dengan yang kita cintai. Hadirin, ketika malaikat Israel datang, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengannya. Kok kamu datang lagi? Ya, lah, saya punya pembicaraan yang perlu saya sampaikan kepada kamu, yaitu, wahai Ibrahim, pernahkah kau melihat ada seorang kekasih yang ingin bertemu dengan kekasihnya, lalu dia memberi alasan? Pada saat itu Nabi Ibrahim paham, oh, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk bertemu dengan kekasihnya, itu siapa? Allah SWT. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi Ibrahim, wahai Israel, silakan cabut nyawaku, karena aku ingin berjumpa bertemu dengan kekasihku siapa? Allah SWT. Pelajaran bagi kita nanti itu muliakan Allah. Ketika kita hidup di iman amal soleh dan juga mengajak orang untuk iman dan amal soleh, insya Allah kematian ini akan membuat kita bertemu dengan surga Allah, bertemu dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, dengan ridhonya. Mudah-mudahan kita semua bersedia insya Allah. Hadirin yang muliakan oleh Allah, kita akan pulang. Kita pulang Pak. Ingat bahwasanya ada tugas yang perlu kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang
yang sudah di-training, dilatih di sini. Jangan sampai Pak, kita sebagai dai Allah ini usahakan ketika sholat kita paling pertama berada di saf terdepan. Jadi paling pertama ada di saf terdepan. Jangan terlalu banyak berbicara, Pak, tapi kita memberikan teladan. Insya Allah orang akan berubah semua sikap yang selama ini sangat kurang bersosialisasi dengan masyarakat, dengan sejak saya tidak lagi menjabat, saya tinggal di rumah. Setelah sakit hampir 1 tahun saya di rumah, akhirnya saya Allah sembuhkan. Perjalanan saya hanya rumah, musola tidak ada baik. Ketika tidak ke sini, saya merasakan nikmatnya. Bagaimana ibadah malam, bagaimana nikmatnya mengajak orang untuk mau ibadah itu. Alhamdulillah, kemarin saya bersama Pak Amin dan bersama Allah Jajan yang hanya membutuhkan waktu paling lama 5 menit. Tetapi setelah saya ikut jemaah ini yang selamat hari ini di masjid, saya bisa mengikuti anjuran-anjuran untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ini maknanya